Ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Siksa lebih keras daripada pembunuhan. Itu maknanya. Al-fitnah di sini bukan tohmah, bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah di sini adalah siksa. Siksaan, tuduhan, caci maki, hamun, sumpah serapah lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Sebab bahwa memfitnah orang mati juga ada hukumnya. Sifatnya itu delik aduan. Nah, saya memperingatkan dia, teman sumber dia, siapa tahu dia tidak mengerti hukum, segera itu fitnah-fitnah itu dicabut atau nanti saya penjarakan. Kita tentu mengetahui dalam kasus-kasus pidana, khususnya kasus-kasus pembunuhan, ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu profil dari setiap pihak yang terkait. Sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan. Tanggapinya ya, memang kalau sudah meninggal itu enak aja memfitnah ya. Kami taunya anak kami ini nggak pernah marah. Inilah orangnya nggak pernah marah dari kecil sampai dia menjadi ajudan Ferdy Sambo. Dialah yang selalu memberi kami kesabaran. Kalaupun ada istilahnya orang lain yang marah ke keluarga, dia pasti bilang sabar mak, sabar tante. Makanya kami bingung juga kenapa dibilangnya dia marah-marah di sana. Apa karena terlalu capek dibuat Ferdy Sambo makanya dia suka marah ya. Bahkan kalau ditanya teman-teman yang di Jambi ini tidak ratingan dia yang Brimob itu, inilah paling penyabar. Tapi Yosua ada sifat yang mungkin keluarga pernah keluhkan begitu dari Yosua? Kalau Yosua ini di tempat kerjanya itu dia nggak pernah menceritakan gitu kemana keadaannya, dia sesulit apapun dia di pekerjaannya, dia tidak pernah cerita sama keluarga. Cuman itu yang kami sayangkan dari dia, dia simpan sendiri istilahnya. Dia sudah berjanji, sudah bertekad mungkin dalam sumpah jabatan dia itu dipegang dia terus. Bagaimana nak di sana? Kami aja tantenya nanya, gimana kerjanya nak? Baik, Enang udah. Pokoknya enjoy aja lah, nggak usah dipikirin lah kalau aku di sini baik-baik aja. Itu aja cerita dia terus. Nggak pernah dia. Kritis tetap perlu, tetapi kalau hakim sudah yakin bahwa saksi tidak kredibel, informasi tidak valid, tidak usah berlama-lama memeriksa dia. Namun uniknya dalam persidangan ini, saksi Susi sudah dinyatakan tidak kredibel. Terlalu banyak bohong, terlalu banyak cerita settingannya. Tapi majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum supaya saksi Susi dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya. Unik ya, kontras kan, kontradiktif. Apa yang bisa kita tafsirkan? Jangan-jangan ini hakim sengaja meminta saksi Susi hadir terus-menerus untuk meruntuhkan keterangan-keterangan fabrikasi dari saksi-saksi lain. Jadi saya bayangkan sudah ada pengkondisian sedemikian rupa supaya core-nya seragam, senandungnya seragam, keterangannya seragam, tapi saksi Susi yang sudah dinilai tidak kredibel inilah yang akan meruntuhkan keterangan manipulatif yang barangkali akan diangkat oleh saksi-saksi lain. Dan pembunuhan berencananya. Sehingga saya melihat dari kasus ini tampaknya ada satu kegundahan terhadap motif yang akan disampaikan di dalam persidangan. Motif yang disampaikan kan terhadap pelecehan seksual. Dari saksi yang ada kemarin, Susi, Kodir, tidak melihat, bahkan si kuat pun juga tidak melihat adanya suatu pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu tampaknya ada sisi-sisi lain yang mungkin menjadikan sebagai motif, dan itu siapa tahu dari motif ini menjadikan sebagai alasan pemaaf, sebagai bentuk meringankan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana itu pasti ada penyebabnya. Artinya dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut temperamental, pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual. Itu yang ingin dibuktikan oleh pengacara menurut Anda? Iya. Tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu? Ingat, namanya suatu ahli di dalam pemeriksaan pembuktian itu adalah nilainya bebas, beda dengan saksi. Kalau saksi itu mengikat bagi hakim karena mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kenapa dalam ilmu hukum keterangan ahli itu bebas? Karena ilmu yang dipakai itu bukan ilmu hukum, apalagi berbrilian ganda, itu ilmunya psikologi forensik. Sangat terlalu jauh kalau itu memang dipakai dan pasti akan diabaikan, kecuali nanti ada
ada adu argumentasi, adu ahli, mana yang benar. Oke. Ini yang menarik dari kasus ini. Jadi menurut Anda, meskipun ini digali terus oleh pengacara, ini tidak akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nantinya? Tidak akan mempengaruhi sepanjang tidak ada korelasi. Sepanjang tidak ada korelasi tidak mempengaruhi. Tapi kalau ada korelasi, lah makanya di sini nanti korelasi tentang misalkan pelecehan seksual, korelasi tentang terkait dengan temperamen dan sebagainya, itu dibuktikan, itu ada korelasi. Dan menurut Anda ada korelasinya antara temperamentalnya? Tidak ada, karena begini, sebagai ajudan itu tangan kanan loh Pak. Jangankan temperamen, tidak chemistry aja sudah harus dikeluarkan. Kalau begitu sia-sia dong apa yang dilakukan oleh pengacara? Iya, sama. Saya juga di pemerintahan mencari sekretaris, mencari asisten, itu ada chemistry. Begitu tidak, yang nggak dipakai. Oke. Nah ini permasalahannya ajudan. Tafsiran dari ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Siksa lebih keras daripada pembunuhan. Itu maknanya. Al-fitnah di sini bukan tohmah, bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah di sini adalah siksa. Siksaan, tuduhan, caci maki, hamun, sumpah serapah lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Sebab kalau orang dibunuh sekali mati, tapi manakala dia dibakar, disiksa, dirajam, dicambuk, maka lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Tidak benar orang berdalil mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, tuduhan engkau kepada aku lebih menyakitkan daripada kematian. Apakah ada wali kutub itu? Konsep tentang wali kutub ini dari Ibnu Arabi. Kata dia ada imaman, ada satu wali induk, wali kutub, lalu di bawah itu ada imaman, 2 imam, lalu di bawah itu ada lagi 4 wali, lalu selepas itu ada najabah, ada nuqaba, ada 40, ada 300. 1 wali, 2 imaman, ada wali 4, ada wali 40, ada wali 300. Wallahu a'lam bishawab. Jika semasa haid, bolehkah belajar mengaji Iqra? Boleh, kerana Iqra bukan Al-Quran. 4 mazhab sepakat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahawa perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh membaca Quran bila perempuan itu mengulangi hafazan. Dia hafaz Quran, satu hari dia ulang 2 juzuk, tapi dia baca dalam hati, dia diam saja, dia baca dalam hati, boleh. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, bila dia guru agama tapi dia baca putus-putus, innallaha la yastahi ayyadriba mathalamma da'udatan fama fawqah